Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sesuai dengan thumbnail pada video kali ini, bagi teman-teman yang gagal di SNBP tahun 2023, namun bingung juga untuk mendaftar di UTBK SNBT tahun 2023 karena banyaknya soal-soal dan subtes yang harus diselesaikan, dan teman-teman juga ingin berkuliah secara gratis, maka mari gabung bersama kami di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Nah, langsung saja kita masuk ke laman pendaftarannya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita berada di portal penerimaan mahasiswa baru PMB Pusdiktan, Pusat Pendidikan Pertanian. Nah, di portal ini nanti akan dijelaskan mengenai apa itu Polbangtan, beserta Polbangtan-Polbangtan yang ada di Indonesia, dan jadwal penerimaan atau pendaftarannya. Oke teman-teman, untuk sekarang yang dibuka penerimaan pendaftarannya adalah jalur umum. Oke, nah di sini ada penjelasannya bahwa Polbangtan merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian yang berkomitmen untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing serta berjiwa kewirausahaan dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Pertanian yang berimplikasi pada persaingan pasar, kerja, serta mendorong regenerasi petani yang maju, mandiri, dan modern. Jadi tujuannya penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kementerian Pertanian adalah untuk menyiapkan SDM pertanian yang maju, mandiri, dan profesional tentu saja. Nah, ini ada alur pendaftarannya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi akademik berupa tes CAT, ada juga seleksi wawancara, dan pemeriksaan kesehatan serta fisik, kemudian ada pengumuman dan penetapan mahasiswa baru. Nah, Polbangtan PP di bawah naungan Pusdiktan. Jadi, ada 6 Polbangtan beserta 1 PP di Indonesia. Teman-teman bisa memilih salah satunya. Dan ini dia. Yang pertama ada Polbangtan Malang, Polbangtan Manokwari, Polbangtan Medan, Polbangtan Yoma, Polbangtan Goa, Polbangtan Bogor, dan PP Serpong. Nah, berhubung saya berasal dari instansi Polbangtan Yoma, mari kita bahas mengenai alur pendaftaran di Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang, dan nanti kita akan juga membahas mengenai Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai pendaftaran di Polbangtan Yoma. Nah, rekan-rekan juga perlu ketahui bahwa di Polbangtan Yoma itu singkatan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang yang berada di 2 kampus. Yang pertama adalah kampus Magelang, berada di Jalan Raya Magelang Kopeng, kilometer 7 Magelang. Jadi di Magelang merupakan kampus peternakan. Kemudian di Yogyakarta ini terletak di Jalan Kusumanegara nomor 2 Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan di kampus Yogyakarta ini merupakan untuk jurusan pertanian. Nah, di Yogyakarta sendiri, itu Polbangtan Yoma terletak di pusat kota, teman-teman. Di kota Yogyakarta. Oke, kita bisa klik daftar sekarang. Nah, ini portal PMB Polbangtan Yoma. Nah, ini kita bisa cek animo pendaftarnya. Sekarang ada 601 dengan lolos berkas 98, di mana ini peserta untuk jalur undangan ya, teman-teman. Nah, ini ada tahapannya: membuat akun, melengkapi persyaratan, verifikasi, dan cetak kartu peserta. Oke, ini ada persyaratannya juga. Nanti teman-teman bisa juga baca. Nah, jalur masuk. Nah, jalur masuk ini yang sekarang dibuka, itu adalah jalur umum dan jalur kerjasama. Kemudian ada jalur PSKM yang nanti juga akan dibuka, dan yang sudah ditutup itu jalur undangan, teman-teman. Oke. Nah, kita bisa klik mendaftar. Nah, pendaftaran akun. Nah, ini kita
kita bisa pilih di umum. Kemudian teman-teman isi nama lengkap, nomor HP, NIK, NISN, jenis kelamin, kemudian masukkan email aktif, asal instansinya dari SMA, SMK, atau dari mana, MAN, juga bisa mendaftar di jalur umum. Kemudian teman-teman buat password, konfirmasi password, dan masukkan kode CAPTCHA. Setelah selesai, teman-teman bisa klik masuk. Nah, ini ya login. Nah, ini kita klik ke jalur umum. Masukkan nick dan password yang telah dibuat, serta kode CAPTCHA. Kemudian klik login dan lengkapi persyaratannya. Setelah persyaratannya nanti sudah lengkap, nanti akan terverifikasi oleh tim verifikator dengan centang berwarna hijau. Dan setelah selesai nanti teman-teman bisa cetak kartu pendaftarannya. Baik teman-teman, nah ini dia beberapa Q&A, pertanyaan-pertanyaan terkait PMB di Polbantan Yoma tahun 2023. Oke, kita pertanyaan pertama. Apakah beasiswa Polbantan itu sampai lulus? Jawabannya iya teman-teman. Beasiswa Polbantan itu sampai lulus selama 4 tahun perkuliahan. Kemudian, apa perbedaan Polbantan Yoma dengan Polbantan lainnya? Nah, jadi kalau Polbantan Yoma itu juga sama sebenarnya dengan Polbantan lain, dengan fokus pada penerapan sarjana terapan atau D4 dengan 6 program studi. Jadi Polbantan Yoma ini prodinya terbanyak di antara Polbantan lain. Dan letaknya juga terpisah. Untuk prodi, untuk jurusan pertanian berada di Yogyakarta, di kota Jogja, untuk peternakan di Kabupaten Magelang. Nah, bagaimana sih gambaran umum tiap prodi yang ada di Polbantan? Nah, ada 6 prodi. Yang pertama, penyuluhan pertanian berkelanjutan. Jadi nanti terkait kita bahas mengenai sosial pertanian, teman-teman. Kemudian ada agribisnis hortikultura. Ini membahas mengenai ekonomi pertaniannya. Teknologi benih, itu membahas teknis pertanian. Penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, ini sosial peternakan. Teknologi produksi dan teknologi pakan ternak, ini membahas teknis peternakan. Selanjutnya, pembiayaan di Polbantan. Nah, jadi di Polbantan Yoma ini untuk biaya seragam memang kita bayar sendiri. Kurang lebih kemarin itu membayar sekitar 4 juta untuk biaya seragam. Dan seragamnya itu juga banyak teman-teman. Ada PDH, PDK, PDU, wearpack, seragam olahraga, baju bina fisik, dan banyak lain. Totalnya kurang lebih 4 juta untuk biaya seragam. Kemudian ada iuran mahasiswa seperti iuran organisasi, iuran angkatan, iuran kelas, dan iuran bersama lainnya. Kemudian untuk kebutuhan pribadi, obat-obatan, laptop, spray gantungan, kebutuhan cuci, itu juga menjadi tanggung jawab setiap mahasiswa. Jadi di Polbantan Yoma ini yang digratiskan adalah biaya pendidikan atau biaya perkuliahan selama 4 tahun. Tidak ada yang namanya uang uang UKT dan uang yang harus dikeluarkan lainnya. Jadi untuk di Polbantan itu sekali lagi beasiswa pendidikan selama 4 tahun. Terkait kebutuhan pribadi dan biaya seragam itu menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, nah apa sih yang harus dipersiapkan di tes wawancara dan fisik? Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai tes wawancara dan fisik. Nah, secara garis besar, untuk tes wawancara dan fisik itu yang dibahas mengenai pengetahuan, mengenai pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kemudian ada program-program dari Kementerian Pertanian, alasan atau motivasi masuk Polbantan, prestasi selama di SLTA, kemudian kewirausahaan apa yang pernah digeluti. Untuk tes fisik dipersiapkan saja rajin-rajin olahraga, mulai dari push up, sit up, lari, shuttle run, pull up. Nah, ini semua tes juga ada kapasitasnya ditentukan oleh penguji. Kemudian apa sih penyebab camaba ini tidak diterima? Yang pertama, berkas ini tidak sesuai atau tidak lengkap dengan persyaratan. Kemudian kemampuan di bawah standar. Kemudian ada tidak hadir ketika tes CAT. Kemudian tidak hadir wawancara, tidak daftar ulang, nilai rata-rata rapot kurang dari 70 atau 75 tergantung jalurnya. NIK atau NISN tidak sesuai dengan dokumen. Usia atau tahun lulus juga tidak sesuai dengan jalur. Salah tempat upload dokumen, dokumennya blur atau tidak terbaca, dokumennya terpotong. Oke, itu dia ya teman-teman.
yang menyebabkan gagal di Polbangtan Yoma ini. Nah, khusus dari Polbangtan Yoma, itu bisa menerima sekolah dari mana? SMK PP, SMK Pertanian, SMA IPA IPS, MA IPA IPS juga bisa, teman-teman. Nah, untuk yang jurusan IPS itu hanya bisa ke Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dan Prodi Agribisnis Hortikultura. Jika gagal jalur undangan, apakah bisa mendaftar jalur umum? Bisa. Bahkan sampai PSKM pun jika di jalur umum gagal juga bisa mendaftar di PSKM. Ya, jadi Polbangtan Yoma ini itu banyak jalurnya. Undangan, umum, dan PSKM. Jika gagal di undangan, bisa daftar di jalur umum. Jika gagal di umum, bisa daftar di PSKM. Berapa kuota Polbangtan tahun 2023? Nah, di Polbangtan Yoma, seluruh mahasiswa itu ada 330 orang. Dengan rincian di jurusan peternakan di Magelang, 150, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 60, Produksi Pakan Ternak 30, Produksi Ternak itu 60. Jurusan Pertanian Jogja itu ada 180 mahasiswa. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 60, Agribisnis Hortikultura 60, Teknologi Benih 60. Kuota per prodi itu setelah dikurangi jalur tugas belajar. Nah, kerjasama dari Pemda itu di luar dari 330 maba. Kemudian jalur undangan itu 60% maksimal, jalur umum itu 30%, minimal 30%, PSKM 10%. Nah, kuota per prodi juga bisa bertambah atau berkurang, sesuai dengan kesediaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Kemudian berapa lama fasilitas asramanya? Nah, untuk asrama tingkat 1 itu wajib selama 1 tahun. Kemudian tahun kedua hingga tahun keempat itu tinggal di luar asrama atau kos dengan biaya mandiri. Dan di Polbangtan Yoma ini, teman-teman juga akan mendapat fasilitas berupa makan selama pendidikan atau selama 4 tahun dengan banyaknya itu 3 kali sehari. Lumayan kan teman-teman, daripada cari makan di luar, kita bisa makan di kampus. Kemudian, pertanyaan lanjut, jika memilih prodi jurusan berbeda, satu pertanian, satu peternakan, apakah boleh? Boleh, asalkan masih di Polbangtan yang sama. Usia maksimal jalur umum atau kerjasama. Nah, untuk jalur umum, itu maksimal 20 tahun, 0 bulan, 0 hari per 31 Agustus 2023. Jalur kerjasama 25 tahun, 0 bulan, 0 hari per 31 Agustus tahun 2023. Oke teman-teman, nah demikian Q&A Polbangtan Yoma tahun 2023. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Mari bergabung di Polbangtan Yoma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.